Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Nggih Bapak Ibu Kang Mas Bayu. Alhamdulillah saged pinanggih Nadyanto lumantar sang 2,3 MHz PT Radio Suara Pangaba. Ngaturaken adicara wasiat kuno pepanggihan malih kalian kula Kitata Carita ing dinten Senin malam Selasa jam 8 ngantos dumugi jam 09 insyaallah. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng para pandhemen wasiat kuno utaminipun dumateng Bapak Tapo ingkang wonten Distrik, Bapak Budi ingkang wonten Penajem, Bapak Wisnu ingkang wonten ing Gunung Malang, Mbah Kaji Slamet ingkang wonten Gang Buntu, Mbah Kaji Makrub ingkang wonten ing Serat Setunggal ngaturaken wilujeng dalu. Ugi Bapak Hidayat ingkang wonten ing Pupuk ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Bapak Momon ingkang wonten Jalan Borobudur. Nggih Mas Bayu, Nadyanto asrep-asrep kegringisan nanging alhamdulillah saged sowan. Dalem menika badhe sowan ngaturaken kalajenganipun cariyos. Wah, menika tembangipun sampun mendhet saking buku Wulangreh. Karya saking Kanjeng Sunan Pakubuwana ingkang kaping sekawan. Tembangipun tembang Wirangrong, laras pelok padhetipun 6. Menika Wirangrong ingkang pupuh 9. Tan burung dipun cireni ing batin ing aran rusa akeh jaga jroning kalbu arang ngandel ing batin ing tiase padha suda pangandele mring bandara. Nggih, menika kalajenganipun wonten pupuh 8 kala kapengker. Aja demen ngakehken pepisoh, cacah cucah serengen ngabul-abul. Nah, jangan sampai memperbanyak umpatan. Lajeng malih aja ngalap randaning sedulur, sanak miwah ap. Nah, ini hubungannya. Tireni ing batin ing aran rusuh, akeh jaga-jaga jroning kalbu, arang ngandel ing batin. Ing tiase padha suda, pangandele mring bandara. Bila kita melakukan itu, melakukan apa? Ya itu tadi, ngalap randaning sedulur. Tan burung dipun cireni, ya mau nggak mau akhirnya dicireni. Dicireni itu apa? Diberi cap, diberi label. Ya. Ing batin ing aran rusuh, dianggap kita tidak tahu rusuh itu melanggar aturan. Ya. Akeh jogo-jogo jroning kalbu, banyak orang yang menjaga dalam hati, arang ngandel batin. Jarang yang percaya dalam hatinya. Ing tiase padha suda, dalam hatinya berkurang. Apanya yang berkurang? Pangandele mring bandara. Kepercayaannya kepada orang, kepercayaannya akhirnya terkurangi. Nggih, kula lajengaken pupuh ingkang angka 10. Ana cacat agung malih anglangkungi saking awon apan sekawan iku ipun dingin wong madati pindho wong ngabotohan kaping 3 wong durjana kaping sekawane ugi
wong ati sudagar awon mapan suka sugih watek kipun ing rina lawan wengi mung badhe neten etang alumuh lamun kalongo. Nggih, menika kala wau kalih pupuh kula bendeng. Sanes dipun bendeng napa dipun seri. Menawi dipun bendeng menika dipun palarer nggih. Dipun lajengaken nggih. Ana cacat agung malih angalangkungi saking awon. Apan sekawan iku kehipun dingin wong madati, pindho wong abotoan, kaping 3 wong durjana. Kaping 4 kaping sekawane ugi wong ati sudagar awon, mapan suka sugih watekipun ing rina lan wengi mung bathine den etang alumuh lamun kalongo. Ana cacat agung malih, ada juga cacat yang besar atau aib yang besar. Anglangkungi saking awon, sangat-sangat melebihi dari buruk. Apan sekawan iku kehipun, dan jumlahnya ada 4. Dingin wong madati, yang pertama adalah orang yang madat. Itulah kenapa banyak sekali kita slogan say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Nah, madat di sini adalah menawi zaman rumiyin menika madat menika mawi candu. Nah, candu itu diantaranya adalah politik dari penjajah Belanda untuk merusak. Nah, untuk merusak mental para saudagar. Yang diserang para saudagar dulu. Karena apa? Banyak sejarah yang membuktikan bahwa saudagar-saudagar itu, pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha yang kaya itu, mereka membiayai perjuangan pribumi. Maka untuk merusak agar tidak membiayai perjuangan pribumi, agar tidak minta merdeka, akhirnya apa? Dibuat rusak dengan cara madat atau candu atau nyeret. Nah, kalau sekarang, sekarang sudah bukan cuma saudagar aja yang diserang. Sekarang malah lebih ngeri. Nggih. Sak menika malah langkung medeni. Ora nom, ora tuwa, ora gedhe, ora cilik, ora pangkat, ora sudra. Pangkat ya disikat, sudra ya ditampa. Sing penting ana duit, ana barang, bisa fly, bisa melupakan segalanya. Padahal itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, malah nambah perkara. Pindho wong abotoan. Yang kedua adalah orang yang berjudi. Orang yang berjudi itu ya sudah, kalah dadi rempah, menang dadi pindang. Rempah itu semacam botok tapi dipanggang. Pindang, ya pindang itu ikan asin. Jadi artinya apa? Baik kalah maupun menang ya podo eleke. Podo eleke. Jadi kelihatannya aja akur. Kok akur? Lah iya gimana lagi 4 orang berhadapan kan kita ya akur. Padahal bermusuhan itu. Wah, kayak guang apa ya? Loh. Lah kayak kok guang as. Waduh iki. Nah. Nggih, terus terang mohon Kawan Bayu. Kenapa saya bisa bercerita? Karena jelek-jelek, memang saya jelek. Jelek-jelek, bukan. Awon-awon kula menika nggih mantan penjudi, nggih. Mantan penjudi. Saya itu ketika saya bujang, saya ingat cerita saya, kembali lagi jas merah sekali, jadi jangan melupakan sejarah. Ketika saya masih bujang, mencuri saja yang tidak. Swear, betul. Mencuri saja yang tidak. Katanya mau 5, madat, main, madon, minum, maling. Ya, maling mawon yang ingkang mboten. Nggih. Main, nah, aduh. Suatu saat saya malam Minggu itu habis ndalang. Malam Senin ada melekan. Nah, waktu itu
honor dalang itu 200. Tapi tahun 91. Wow, 200 kan hebat kan. Saya datang di Balikpapan kan 89. Nggih. Tahun 91 dalang semalam dibayar 200.000. Wampuh, ada melekan di tempatnya tonggo. Ada. Ayo Pak Dalang cilik-cilikan. Ya sudah, cilik-cilikan. Akhirnya saya ikut. Saya tidak tahu bahwa yang saya hadapi itu bukan hanya ular, naganya itu sudah. Naganya nggih. Terus menika mbae ula nggih. Caranipun pinter. Jadi saya dipancing. Dari sore itu saya menang. Tapi begitu jam 12 malam, bagaikan keran yang ditutup, mampet, disumpet. Wis. Akhirnya jam 2 malam. Jam 12 itu amplop honor dalang saya yang 200.000 yang ada di kantong saya buka. Dan 2 jam 2 itu sudah wassalam. Pagi hari saya meninggalkan tempat itu, melangkah lawang. Saya niat bismillah, orang main rapaten. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Ya, itulah kenapa saya bisa cerita, karena apa? Tahu nglakoni. Tahu nglakoni nggih. Terus wong abotohan menika mboten wonten saenipun. Apike ya mengguyub nggih. Kecuali ora eneng apike kok, kecuali ora eneng apike ora nggo kecuali. Nah, enggak misalkan untuk cegah lek karena ada sesuatu dan lain hal kita harus begadang jogo TPS. Nah, kita main kartu tapi enggak pakai uang. Jepitan, padha wae loro ya kan. Apa janggute brewoke dadi berupa jepitan apa itu? Jepitan jemuran itu waduh. Nggih. Nggih. Kaping 3 wong durjana, yang ketiga adalah mencuri. Kaping sekawane ugi, yang keempat wong ati saudagar ma'awon. Nah ini orang yang berhati saudagar. Saudagar itu pedagang. Berarti orang yang berhati pedagang. Karena kenapa? Loh, kalau begitu pedagang itu jelek. Bukan. Pedagang itu baik. Bahkan Kanjeng Nabi itu seorang pedagang. Kanjeng Nabi seorang pedagang. Lah itu disebutkan ati pedagang. Ati pedagang itu adalah di sini disebutkan mapan sugih watekipun, suka sugih, senengane sugih wateke. Nah, rina wengi mung batine den etang, siang malam hanya untungnya yang dihitung. Nah, alumuh lamun kalongo. Lah ini yang jeleknya. Enggak mau berkurang, enggak mau berderma, enggak mau infak, enggak mau sedekah, apalagi bayar zakat. Nah, itulah kenapa dikatakan buruk orang yang berhati saudagar. Loh, di sini kan disebutkan hati saudagar itu kan mencari untungnya. Iya, mencari untungnya. Tetapi masalahnya adalah disebutkan di sini alumuh lamun kalongo, tidak mau kalau berkurang. Berarti hartanya tidak mau berkurang, walaupun berkurangnya itu diinfakkan atau disodakohkan di jalan Allah. Tapi apa? Tidak mau. Dan dia tidak menyadari bahwa saat temeni bondo kita menika ingkang kathah, cacahing bondo ingkang darbek kita menika sak temenipun nggih ingkang dipun infakaken menika, ingkang dipun sedekahaken menika. Jadi kalau ada yang tanya berapa jumlah hartamu, tanya saja berapa jumlah kamu bersedekah. Itulah harta yang sesungguhnya. Itulah kenapa saya sering matur bahwa uang 2.000 sama uang 100.000 yang cepat masuk surga uang 2.000. Iya. Kalau nggak percaya, kota infak di masjid itu 2.000-an tok. 1.000 buneng di. Ngono-ngono gelem infak. Lah iya gelem infak. Tapi mbok yo ana peningkatan lho. Dul. Nggih, kula lajengaken pupuh ingkang angka 12.
iku upamane ugi duwit pitung bagor mapan nora marem ing tias ipun ilang saduwit gegetun patang warsa padha lan ilang leksa wong ati sudagar ugi sabarang prakara tambah amung yen ana wong teka iku anggegawa ugi gegaden pantumranggal ulate teka sumringah iku upamane ugi duwe-duwit pitung bagor mapan ora marem ing tiasipun ilang saduwit gegetun patang warsa padha lan ilang saleksa wong ati sudagar ugi sabarang prakara tambuh menika ewa-ewan saking tambuh mergi guru lagunipun Taling Tarung pramila dados tambuh amung yen ana wong teka iku anggegawa ugi gegaden pantumranggal ulate teka sumringah iku upamane ugi ada perumpamaan juga duit pitung bagor mempunyai uang 7 karung lha duit tok pitung karung ora ning bank zaman semono ora percaya karo bank dadi apa diadai karung duwite nganti jamuran mapan ora marem ing tiasipun wis duwe duit pitung karung ora marem tiasipun tidak puas dalam hatinya berarti apa yes kurang akeh ilang saduwit gegetun patang warsa kalau hilang 1 rupiah ya katakanlah ya 1 rupiah hilang 1 rupiah menyesalnya 4 tahun alah Gusti Allah lah warsa itu kan tahun patang warsa berarti 4 tahun podolan ilang saleksa iki piro to li saleksa niku 1000 Mbah oh saleksa 1000 nggih eka 1 dwi loro tri telu catur papat ponco 5 sat 6 sapta 7 hasta 8 nawa 9 sedasa utawi dasa menika 10 nah, jadi podolan ilang saleksa dadi 10 dasa 100 nika napa nggih 100 nika soto nggih soto 100 nika basa kawinipun soto Kurawa nah berarti sedulur 100 nggih sedulur 100 lajeng leksa menika 1000 sak leksa 1000 dwi leksa 2000 ponco leksa ya 5000 nah lajeng yuta baru yuta niku juta sapta yuta 7 juta 7 juta nah lah mangke wonten dasa yuta 10 juta akhirnya soto yuta lah sak miliar ki apa
Padahal di Bharatayuddha, di Mahabharata itu disebutkan bahwa pasukan Kurawa itu wolung hakso ini. Wolung hakso ini itu berapa itu? Itu ukurannya berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu orang. Nah, satu hakso ini berarti tinggal ngalikan 8. Weh, sokehan pokoknya banyak. Nah, jadi walaupun kehilangan sak duit, gegetun petang warso, koyo-koyo, podolan ilang salekso. Kehilangan 1 rupiah, menyesal 4 tahun bagaikan apa? Kehilangan 1.000 rupiah. Ya ampun. Niko namin pun al-bakhil. Wong medit. Wong medit menika teng mriki ndi sederek piyambake gadah sederek namine si sekek. Si sekek. Kula lajengaken wong Durjana dene wong Durjana ugi nuranana kang den batos amung yen ana wong teka iku rina wengi amung kang rina wengi den etung duweke dahatan prayoga kalamun watek Durjana. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 ciro lupat mo 6 tua lalaya. Nggih menika napa? Gatrane tambah 1. Waduh ngangelke sing nembang. Lah ngene iku. Gatranipun tambah setunggal, kedahipun girisa menika hampir rangrong menika 6 gatra. Lah menika ingkang kula waca menika 7 gatra. Walah. Mari ingkang nembang gelagepan nggih. Wong Durjana nuranana kang den batos, rina wengi amung kang den itung duweke liyan nenggih. Jadi orang yang durjana, orang yang suka mencuri itu tiap hari yang dihitung apa? Kepunyaan orang lain. Nah, kepunyaan orang lain, kapan limpene? Kapan turune iki? Kira-kira turu ya colong. Nah, itu. Nah, tan wurung anggegam dahat datan prayoga kalamun watek Durjana. Nggih. Kula lajengaken dene bebata meniki sabarang pakaryan emoh lawan kathah linyok para padu yen pawitan enting tan burung anggegampang ya marang darbe ing sana nadyan wasiat ing kaki noran burung dipun edol lamun menang ndang gawe angko pan kaya bupati weweh tan ngarah-arah pan awoing wong Durjana. Dene bebotoh puniki sabarang pakaryan emoh, sedangkan yang namanya judi segala pekerjaan tidak mau, suruh bekerja tidak mau. Lawan kathah linyok para padu, memudahkan atau cepat untuk bertengkar. Jadi nek ndek utang ditagih gampang padune. Yen pawitan enting, bila modalnya sudah habis, tan wurung anggap gampang. Akhirnya apa? Menganggap mudah. Wis aku nyilih sesuk tak bayar. Nah, padahal tidak tahu bahwa
besok itu dia bayar dari mana, uang dari mana. Nah, masalah besok adalah besok. Sekarang yang dipikirkan orang berjudi adalah saat ini. Kapan saat ini saya butuh duit ada, nah itu. Nah, nadyan wasiat ing kaki, walaupun mendapatkan peninggalan dari orang tuanya, nora murung dipun dol. Ya, mau nggak mau akhirnya dijual. Lamun menang endang gawe angko, bila menang wah angko. Pan koyo bupati, wah koyo bupati. Bupati apa? Bupati Toprak. Kalau menang wah gayanya bukan main. Weweh tan ngarah-arah. Royal. Nah, royal. Kata royal itu dianggap sosial. Sering banyak memberi, nggak pakai mikir. Wah. Menika pan awoing wong durjana. Ya seperti itulah perbuatan orang yang durjana, orang yang jahat. Nggih. Kamas Mbak Yu. Wolung pupuh wirangrong sampun kula aturaken. Wolung pupuh wirangrong sampun kula aturaken. Menika saking serat Wulangreh karya saking Kanjeng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping 1. Bedane apa Sunan karo Sultan to? Aku sok bingung lho. Menawi Sultan menika Ngayodya, Mbah. Menawi Sunan menika Surakarta. Nek Sultan Nyoja. Nggih. Kanjeng Sultan berarti menika Ngayodya. Menawi Kanjeng Sunan menika saking Surakarta. Nggih. Nggih, Mas Bayu. Nglajengaken lampah. Nggih menika jas merah. Minggu kapengker sampun kula wacaaken. Nah, sanes kula waosaken. Menawi ingkang maos menika Bapak Pak D menika maos. Nggih. Menawi kula namung cekap maca kemawon nggih. Kula mat. Sampun kula wacaaken perkawis Untung Suropati. Sak guguripun Untung Suropati. Nggih. Menika kula lajengaken tasih bukunipun tasih tetep sami Perang Jawa. Menika karanganipun Rokomas Djoko Sadiarto. Pada tanggal 18 Juni 1707, Herman de Wide, pemimpin ekspedisi mengejar Sunan Amangkurat III. Sunan Amangkurat III iki sapa? Sunan Amangkurat III menika terkenalnya Pangeran Kencet. Ya, Pangeran Kencet karena beliau adalah menderita kakinya itu ciri pada kaki, tumit kakinya. Nah, saya ingatkan bahwa ketika Sunan Amangkurat III itu ada Pangeran Puger yang diangkat menjadi Susuhunan Pakubuwana pertama. Susunan Pakubuwana pertama. Sedangkan Sunan Amangkurat III atau Pangeran Kencet itu istananya di Kartosuro. Nah, menyerbu Semarang, memerangi Susuhunan Pakubuwana pertama. Nggih. Jadi Herman de Wide memimpin ekspedisi mengejar Sunan Amangkurat III. Pada saat pemerintahan Pakubuwana pertama, banyak daerah-daerah yang memberontak. Maka maksudnya adalah Pakubuwana pertama menugaskan putranya Pangeran Arya Diponegoro, lahir dari garwa selir, untuk menangkap Jaya Puspito yang memberontak di Surabaya tahun 1717. Jaya Puspito adalah adik dari Adipati Jangrono. Nah, kemudian setelah Susunan
Pakubuwono pertama wafat, digantikan oleh susunan Amangkurat keempat yang dikenal masyarakat dengan susunan Amangkurat Jawi yang memerintahkan Mataram Kartosuro dari tahun 1719 sampai 1726, merupakan raja keempat Kasunanan Kartosuro. Nama kecilnya adalah Raden Mas Suryoputra, lahir dari permaisuri Ratu Mas Blitar. Ratu Mas Blitar keturunan Pangeran Juminah, putra dari Danang Sutawijaya, Panembahan Senopati. Amangkurat keempat mempunyai 3 putra. Pertama bernama Prabu Arya Mangkunegara Kartosuro, lahir dari garwa selir bernama Mas Ayukaroh. Anak kedua bernama Raden Mas Purbasuyaso yang lahir dari permaisuri keturunan Sunan Kudus. Ketiga, Pangeran Mangkubumi yang lahir dari garwa selir bernama Mas Ayu Tejowati. Saat pengangkatan Sunan Amangkurat keempat, Pangeran Arya Diponegoro masih melakukan penumpasan Jaya Puspita. Mendengar ayahnya wafat dan digantikan oleh Amangkurat Jawi, membuat Diponegoro enggan pulang ke Kartosuro. Beliau mengangkat dirinya sebagai raja bergelar Panembahan Heru Cokro. Istananya berada di Madiun. Kemudian ia justru bergabung dengan Jaya Puspita yang tadinya dimusuhi, bermarkas di Mojokerto. Menyusun kekuatan dan memberontak Amangkurat keempat yang dilindungi oleh VOC. Banyak petinggi dan masyarakat yang merasa kecewa dengan pengangkatan ini. Mereka mengatakan bahwa Wahyu Kedaton berada di tangan Pangeran Puger. Amangkurat keempat juga berselisih dengan kedua adiknya, yaitu Pangeran Blitar dan Pangeran Purboyo. Pada tahun 1719, Pangeran Blitar mengadakan pemberontakan terhadap Amangkurat keempat. Pemberontakan ini menjadi sangat kuat karena beberapa kekuatan bergabung menjadi satu, seperti Jaya Puspita di Mojokerto, Diponegoro, putra Untung Suropati beserta para pengikutnya. Pangeran Blitar juga didukung oleh para ulama yang tidak suka dengan VOC. Pangeran Purboyo dan Pangeran Amangkurat keempat atau Pangeran Arya Mangkunegara bergabung dalam pemberontakan itu. Karena Amangkurat keempat lebih kuat, pemberontakan dapat dipadamkan. Putra Amangkurat keempat bergabung dengan pemberontakan, pemberontak. Nah, pemberontakannya dapat dipadamkan. Pangeran Blitar disingkirkan dari Kartosuro. Putra Untung Suropati beserta pengikutnya dibuang ke Sri Lanka. Keraton Surakarta ada abdi katik bernama Wongso Dipo. Karena jasanya menyelamatkan jiwa Sunan ketika peperangan dengan Pangeran Blitar dan Pangeran Purboyo, abdi pekatik diangkat menjadi Bupati Grobogan dengan gelar Tumenggung Martopuro. Sebagai pengganti Martopuro yang telah gugur bersama Tumenggung Martoloyo di Tegal. Namun wilayah kerjanya tidak jelas, dan Tumenggung Martopuro sendiri masih bekerja di istana. Pangeran Blitar meninggalkan Kartosuro dan membangun kembali bekas istana Mataram semasa Sultan Agung, mengangkat dirinya sebagai raja bergelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwono, menyebut kerajaan Mataram Kartosekar. Arya Mataram, kakak Amangkurat IV, juga meninggalkan keraton menuju ke Pati, mendirikan kerajaan di sana. Pada masa pemerintahan Amangkurat keempat masih banyak terjadi pemberontakan dan peperangan. Perang ini disebabkan oleh kedekatan keraton dengan kompeni atau VOC dan membuat banyak pejabat tidak suka melawan Mataram, termasuk putranya sendiri yaitu Pangeran Arya Mangkunegara. Karena kesalahan tersebut, maka Pangeran Arya Mangkunegara dibuang ke
Batavia. Nggih Mas Bayu, jas merah menika kala wau tentang Amangkurat keempat. Nggih, tentang Amangkurat keempat. Jadi menggantikan Amangkurat ketiga yaitu Mas Kencet. Nggih Mas Bayu, yang namanya hujan masih berkecamuk kayak perang ya. Masih mengguyur nggih. Kalau wau siang malah Betawi keleban beno. Jakarta diserang oleh banjir. Jakarta tidak hujan, yang hujan Bogor banjir. Jakarta hujan banjir. Nah, ya ada yang mengatakan ya memang karena Jakarta itu daerahnya rendah. Nah, ada yang mengatakan bahwa kenapa VOC dulu membangun benteng atau membangun pusat pemerintahan. Pusat VOC itu dibangun di Batavia karena orang Belanda suka pada Batavia karena mengingatkan pada negaranya. Ya, negara Belanda itu laut dengan daratan lebih tinggi lautnya. Itulah kenapa dalam bahasa Perancis itu ada beberapa negara yang dibaca dengan jelas. Contohnya Indonesia, jelas Indonesia. Nah, tapi untuk kata Belanda, negara Belanda, untuk negara Belanda, orang Perancis mereka menyebutnya bukan Nederland, Lepeba. Lepe itu adalah negara atau kota, ba itu bawah. Jadi negara yang lebih rendah daripada lautnya. Dan kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka membangun dam. Itulah kenapa orang-orang Belanda jagonya membuat dam. Bisa dilihat peninggalan-peninggalan Belanda, dam-dam di Jawa itu sampai sekarang masih lestari. Mas Bayu, saged pinalak 7212900. Nah, atau bisa lumantar layang swanten. Layang swantennya apa? Layang swanten itu SMS saged wonten lumantar 0813 500 76986. Ini pokoknya nomor apapun bisa masuk ini. Artinya apa? Ya mau komentar tentang wasiat kuno atau mau bertanya sesuatu tentang wasiat kuno ya monggo, mau pesan kembar mayang ya monggo. Ada masuk layang swanten saking Bapak Wisnu ingkang wonten Gunung Malang. Assalamualaikum kita to. Nggih, waalaikumsalam. Zaman dulu apa sudah disebut Sri Lanka? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Setahu saya Sri Lanka itu sebutannya dulu adalah Ceylon. Pulau Ceylon. Nggih, Pulau Ceylon. Nah, Pulau Ceylon itu adalah sebutan untuk Pulau Sri Lanka. Ini saya ingat GPS-nya Garuda itu dari ujung Medan kan melewati Sumatera Utara, kemudian melewati ujungnya Pulau Sumatera, baru kemudian lewat laut. Nah, tahu-tahu ada pulau kecil di dekatnya India. Nah, itulah Pulau Sri Lanka atau Pulau Ceylon. Baru kemudian melewati dikit sampai ke Semenanjung Arab. Ye. Pertanyaan sampun kula wangsuli, pitaken sampun kula wangsuli. Nggih menika.
Jaman riyen sak ngertos kula jaman riyen namanipun Pulau Ceylon. Pulau Ceylon. Banyak tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pejuang, tokoh-tokoh pemberontak dibuang ke Pulau Ceylon. Ada juga yang Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu ada di Afrika. Ada juga yang dibuang ke Suriname, di mana daerah-daerah itu adalah daerah persemakmuran Belanda, Hindia Belanda. Nah, persemakmuran Belanda. Itulah kenapa sampai sekarang di Suriname banyak yang saya ketahui, tahu dari mana? Membaca lah. Dari membaca. Nah, di Suriname itu banyak orang-orang yang bisa berbahasa Jawa. Mereka lebih suka menggunakan, mereka bangga dengan menyebut namanya, walaupun di depannya ada nama modern yang diambil dari mungkin nama baptis atau nama Eropa yang lain. George Wagimin Kartosumito. Wah, Pak George. Tapi mereka yaitu Wagimin. Mereka lebih suka dengan Wagimin, disebut Wagimin. Kalau orang kita malah kebalik, memberi nama dengan nama kebarat-baratan. Nah, itulah kebalikannya. Yang menarik dari Suriname menika masjid menika wonten kalih. Ya, ini yang saya baca dan yang kemudian saya lihat. Kok lihat ya, dulu pernah ada salah satu stasiun TV yang siaran di Suriname mengekspos tentang itu. Jadi ada yang pertama adalah Masjid Madep Ngulon. Jadi masjid menghadap ke barat. Nah, yang kedua adalah Masjid Madep Ngalor. Yang kedua adalah masjid yang menghadap ke utara. Lho lah kuwi piye kuwi carane? Ceritane piye ceritane? Nah, yang saya katakan bahwa yang meramaikan bumi Suriname adalah orang buangan atau orang kiriman. Kalau mereka buangan berarti mereka bermasalah, misalnya menjadi pemberontak atau menjadi pejuang, ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Suriname. Tapi kalau orang kiriman adalah orang-orang yang sebagai tenaga, tahanan atau apa, nah, yang di sana dikirim ke sana untuk bekerja. Nah, tapi pada dasarnya podo wae, baik tahanan maupun kiriman ya podo menderitane. Sama-sama menderitanya ya. Nah, orang Jawa itu nun sewu, tiang Jawi menika menawi salah terak madhep ngilen. Padahal sebetulnya tidak tepat ngulon, mboten kok ngilen bener menika mboten, namung bergeser ke arah kanan 20 derajat. Rak ngaten. Dados menawi dipun etang ngaler ngilen. Nah, ngaler ngilen. Nah, orang Jawa yang kemudian nggih. Oh, nggih. Sip, nggih. Berarti cocok nggih. Saya baca dulu yang swanten. Kalau enggak salah, betul. Yang memang betul. Kalau enggak salah ya betul. Kalau enggak betul salah. Nggih. Panjen leres naminipun Ceylon. Maka tokoh pemberontak dulu banyak yang dibuang ke Ceylon. Orang-orang Jawa, mbah-mbah kita menyebutnya di Selong. Nah, nyebut Ceylon ra iso Selong. Nah, contohnya ngomong lah kemudian lah saiki neng ndi? Wo, neng Selong. Di Selong kok dhek. Di Selong itu artinya dikirim ke Ceylon, ya dibuang ke Ceylon. Nggih, matur nuwun Pak Wisnu, nggih. Kembali lagi. Jadi begitu sudah kentalnya dengan kiblat yang menghadap ke barat, sampai di Suriname membuat masjid menghadap ke barat. Sebab apa? Lho aku ning Jawa ki nek salat ya madhep ngulon.
Nah, neng kene gawe masjid madhep ngulon. Nah, kemudian generasi muda, jadi anak-anake wong Jawa sing lair ingkang lair wonten Suriname yang sudah pandai menggunakan kompas, pandai menghitung derajat, akhirnya diketahui bahwa dari Suriname itu kalau menghadap ke Jazirah Arab, ke Ka'bah, itu bukan ngulon tapi ngalor. Nah, maka kalangan-kalangan muda, generasi muda itu membuat masjid madhep ngalor. Jadi ada dua macam masjid, yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke utara. Tapi hebatnya, ini hebatnya. Sekali lagi, ini hebatnya. Baik menghadap ke barat maupun menghadap ke utara, mereka tidak bertengkar. Mereka rukun. Kenapa rukun? Karena untuk menetapkan satu Syawal, itu mereka perundingkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan katakanlah setahun sebelum satu Syawal itu proposal sudah diajukan. Kemana? Ke pemerintah. Njaluk bantuan apa? Loh, mboten njaluk bantuan apa, tapi ini proposal untuk minta cuti, minta libur 1 hari pada 1 Syawal itu. Nah, jadi mereka rukun untuk menentukan tanggalnya itu. Ya walaupun ada perdebatan ya wajar lah itu. Yang namanya proses, proses suatu pengambilan mupakat itu kan mesti ada, bukan gesekan, tapi itu adalah dinamika. Sesuai omonganku kayak orang anggota DPR. Yeah. Nah, kemudian oleh pemerintah disetujui bahwa misalkan tanggal ini adalah tanggal 1 Syawal, maka kemudian itu adalah dibuat tanggal merah. Nah, tanggal merah. Dan mereka diberi libur hanya 1 hari pada saat 1 Syawal itu aja. Berbahagialah kita yang sampai 2 hari. Berbahagialah kita yang disambung cuti bersama. Nah, itu. Ya. Yang lebih unik lagi adalah begitu sudah diberi izin, sak sampunipun wonten izin dipalilah saking pemerintah. Lajeng awontenaken salat Id wonten lapangan. Wah, lapanganipun jembar sangat nggih. Umpaminipun lah lapangan Merdeka ngoten lah, lapangan Merdeka. Lah lapangan Merdeka menika dipun gelar terpal menika werni kalih. Warnanipun sami ning jenisipun benten. Ingkang setunggal jenis madhep ngulon, ingkang setunggal jenis madhep ngalor. Nah, salat bareng neng lapangan, sing sak blok madhep ngulon, sing sak blok madhep ngalor. Imame madhep nyang ndi? Nah, ini yang unik. Untuk menentukan imam mereka rukun. Jadi gantian, gentenan. Kalau tahun ini yang ngimami adalah imam madhep ngulon, maka tahun depan yang mengimami adalah imam madhep ngalor. Nah, mereka gampang. Jadi tidak mempermasalahkan tentang perbedaan. Nah, itu yang kita harapkan. Nggih, betapa kita pada saat ini gampang banget dupeh beda terus beda menika dipun anggi godo. Nah, beda dipun anggi godo. Perbedaan itu dijadikan alat untuk apa? Memecah belah. Nah, hati-hati ini. Ternyata politik divide et impera masih berada. Iya, gampang sekali kita saat ini, rentan banget, rentan untuk ucul dari persatuan. Nah, padahal kalau kita nggak bersatu, umpami kita menika mboten manunggal, ibaratipun kados sodo. Sodo ki apa tadi? Lidi. Oh, lidi. Ya. Tulang daun kelapa. Tulang daun
tulangnya apa empunge kuwi? Tulangnya, jadi tulang daun kelapa itu. Kalau daunnya kan namanya blarak. Nah, terus kalau tangkainya nenggen kula namine papah. Papah apa mama? Nah, nika bongkok. Nah, nggih kula ngarani bongkok. Menawi negarinipun nyonya kula blokan. Nggih, blokan. Nah, Jawa Timur bilangnya adalah blokan. Bagikan lidi yang satu lidi. Betapa hebatnya satu lidi. Betapa dia merasa hebat, merasa kuat, tapi untuk satu lidi gampang diceklek. Kok sebatang? Iya, sebatang lidi bisa dipatahkan dengan mudah. Ning umpami 10 sedasa sada menika ngempal dados tunggal, lajeng dipun taleni ingkang mawi suh. Suh menika biasanipun berbentuk cincin. Berbentuk cincin. Wonten ingkang dipun damel saking rotan, wonten ingkang dipun damel saking deling nggih wonten. Cara gampang ditaleni ngangge tali rapia. Nah, tali rapia nggih. Taleni rapia. Menawi sampun sedasa sada menika dipun taleni, dipun tangsuli, lajeng dipun ceklek mboten saged. Nah, itulah kenapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, jangan sampai lepas satu, udah gampang banget ceklek. Nah, pada saat ini kita harus sadar sesadar-sadarnya, menerima seyakin-yakinnya, menerima setulus-tulusnya perbedaan. Perbedaan itu ya terjadi. Sebabnya apa? Ndek wong akeh kok. Nggih. Gadanipun tiyang kathah nggih. Indonesia menika namung boten namung setunggal suku. Kathah suku. Ibaratipun kados taman. Nah, cara anggenipun mikir sakmenika kados taman. Taman menika menawi kembangipun warni abrit sedaya cebleh. Cebleh ki apa? Gampang bosen, membosankan. Nah, mbosenaken. Bosenaken. Boseni nggih. Membosankan. Ning wonten abrit, wonten pethak, wonten jeni. Sik. Tak telusur sik, tak urus sik. Abrit menika abang, Mbah. Red menika basa Inggris. Nah, merah itu bahasa Indonesia. Abang itu basa Jawa krama ngoko. Abrit menika basa Jawa krama. Nah, abrit. White putih, pethak putih. Ya, white putih, pethak. Nah, wonten ugi yellow. Kuning. Nah, kuning. Kemudian jeni. Basa krama inggilipun jeni. Nggih. Jeni. Black, hitam, ireng, cemeng. Jadi ada beberapa kata yang ada bahasa kromonya. Nah, kok tadi ada yang berbeda? Apa yang berbeda? Tulisannya sama. Yang mana? Itu tadi. White, putih, pethak. Padahal tulisannya putih dengan putih podo. Nah, nggih, Kamas Mbak Yu. Ini yang terjadi. Bahwa bahasa Jawa itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu vokal bila diikuti konsonan maka akan berubah. Nggih. Nggih ngaturaken Wilujeng dalu Pak Darso Batakan, ngapunten kula dalu layang swantenipun mboten kula bales, pulsanipun mboten wonten. Nggih. Jadi kalau bahasa Indonesia putih, kuning. Ya, putih, kuning dan sebagainya.
diikuti konsonan berubah menjadi e, putih, kuning. Nah, lain lagi nanti kalau walaupun ada beberapa yang sama. Contohnya jeruk. Jeruk itu menurutnya J E R U K. O diikuti dengan K berubah menjadi O, jeruk. Nah, kalau O diikuti konsonan jadi O, rokok, kodok. Nah, itulah yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Angel, wangel nggih. Angel ning sanadyanto angel saged dipun sinau, bisa dipelajari. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bapak Wisnu ingkang wonten Gunung Malang, panyarwe masukanipun babagan diselong nggih. Panjen istilah diselong menika sampun wonten sampun dangu kula pireng namung nembe menika mangertos jebul diselong menika tegesipun dibuang ke Ceylon atau diseilonken. diseilonken dibuang ke tanah Ceylon atau pulau Ceylon. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, Mas Bayu, nyuwun pangapunten dalu menika kula mboten sempat buka kotak wayang, terus mboten sempat cerita wayang niki. Niki cerita masalah Ceylon. Nggih. Nggih. Menawi wonten kalepatan. Wah, menawi wonten kalepatan menika kalepatan kula piyambak. Kula sangganipun piyambak. Kok kula sangganipun piyambak. Mboten tegesipun menika menawi wonten lepat menika lepat kula piyambak nyuwun pangapunten. Dados menika kalepatanipun Ki Tata Carita. Nggih. Nanging wonten menawi wonten leresipun menika saking Gusti Allah, kula namung sadermi anglantaraken. Dipun agem monggo, mboten dipun agem mboten dados menapa. Sebenarnya malih menawi wonten kalepatan nyuwun agung samudra pangsami, insyaallah pinanggih malih wonten minggu ngajeng dinten Senin malam Selasa adicara wasiat kuno. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.